Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, mata kuliah Kewarganegaraan kelas Kimia C yang beranggotakan Farel Fatan Rahmansyah, Farah Fisyahadah, Adnalpa Farel Kansa, Nabila Aurela Rahmadani, dan saya sendiri Kanya Maharani Labdoworo. Video ini kami buat dalam rangka pemenuhan tugas kewarganegaraan. Dengan tema yang kami ambil adalah problematika penggunaan bahasa gaul pada generasi muda, dan kami mengangkat judul pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap kemampuan berbahasa formal pada generasi muda. Dalam pengerjaannya, kami mengambil data dengan wawancara secara langsung dan juga kami mengumpulkan respon dari sekitar dengan menyebar kuesioner yang sudah kami buat. Sebelum memasuki penjelasan hasil dari wawancara, saya akan menjelaskan sedikit mengenai topik yang kami ambil, yaitu pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap kemampuan berbahasa formal pada generasi muda. Bahasa gaul merupakan bahasa informal yang digunakan oleh kalangan para remaja sebagai sarana komunikasi. Namun, penggunaan bahasa gaul dapat menyebabkan kesalahpahaman bagi penggunanya. Beberapa kalimat yang diucapkan terkadang memiliki arti yang berbeda ketika orang tersebut diartikan sebagai pendengarnya. Saat ini penggunaan bahasa gaul semakin meluas dan juga mempengaruhi penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan media sosial menjadi salah satu penyebab penggunaan bahasa gaul yang terjadi pada saat ini. Hal ini memunculkan kekhawatiran terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia yang bersifat formal. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Farah Fisyahadah. Saya boleh minta sebentar Pak untuk wawancara. Silakan. Bapak namanya siapa? Masuk. Saya mulai ya Pak. Yes. Bagaimana pendapat Bapak mengenai penggunaan bahasa yang tidak baku atau kurang baku dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di kalangan anak muda? Sesuatu yang wajar, sesuatu yang normal kalau penggunaan sehari-hari itu tidak terlalu bagus. Karena kalau terlalu bagus tentunya takut kan. Menurut Bapak, bagaimana dampak penggunaan bahasa gaul terhadap kemampuan bahasa formal? Mungkin saja agak mengurangi ya kemampuan berbahasa formal, tapi ya masih dalam batas yang wajar gitu. Apa saja contoh positif dan negatif dari penggunaan bahasa gaul yang Bapak temui di lingkungan sekitar Bapak? Kalau contoh positifnya ya dengan penggunaan bahasa gaul itu pergaulan menjadi lebih cair, lebih santai dan lebih membumi gitu. Tapi mungkin dampak negatifnya banyak bahasa baku, kosakatanya menjadi terlupakan atau hilang. Kalau dalam konteks pendidikan, apakah bahasa gaul perlu diatur? Nampaknya demikian, harus diatur karena konteksnya pendidikan. Karena bagaimanapun pendidikan ini menjadikan bahasa baku sebagai bahasa yang seharusnya dibiasakan gitu. Bagaimana menurut Bapak generasi muda mengerti batasan antara bahasa gaul dan bahasa formal? Ya dengan pendidikan. Pendidikan dimasukkan di kurikulum sehingga mereka mengerti batasan kapan menggunakan bahasa gaul dan kapan menggunakan bahasa formal. Terima kasih. Halo Kak, kenalin aku Nabila Aurela dari Kimia Universitas Brawijaya. Di sini aku tidak mewawancarai kakak. Apakah kakak berkenan? Boleh. Nah, kalau boleh tahu nama kakak siapa ya? Nama aku Dara. Oke. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pendapat kakak mengenai penggunaan bahasa yang tidak baku atau kurang baku dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di kalangan generasi muda saat ini? Kalau menurut aku di kalangan generasi muda ya wajar sih dan cukup umum juga, karena mungkin penggunaan bahasa gaul itu lebih bisa mengekspresikan diri ya, terus juga menunjukkan keakraban gitu dengan lawan bicaranya. Selama tahu tempat dan tahu situasi kondisi itu aman sih. Lalu, jika dalam konteks pendidikan, apakah bahasa gaul perlu diatur? Kalau iya, kenapa?
kalau menurut aku ya perlu diatur, soalnya kan dalam dunia pendidikan itu tentunya kita berkomunikasi dengan dosen, dengan guru atau pendidik dan pengajar lain ya, yang mana kita harus menghormati dan berbicara dengan sopan dan santun gitu. Apa saja contoh dari positif dan negatif dari penggunaan bahasa gaul yang kakak temui di lingkungan sekitar? Positif dan negatif. Mungkin kalau dari positifnya seperti jawaban yang tadi, bisa mengekspresikan diri ya, kita semuanya bisa mengekspresikan diri dengan bahasa yang gaul, terus juga menunjukkan keakraban, dan mungkin dari segi efektivitas bahasa gaul itu lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan bahasa yang baku. Tapi kalau dari segi negatifnya, mungkin itu banyak yang kemampuan berbahasa formalnya jadi berkurang, terus juga kadang bahasa gaul itu banyak yang konotasinya lebih negatif, kayak alay, so asik gitu kan, konotasinya lebih negatif ya, jadi kurang baik. Lalu menurut kakak, bagaimana dampak penggunaan bahasa gaul terhadap kemampuan bahasa formal? Mungkin tergantung individunya ya, ada beberapa yang kalau menggunakan bahasa gaul itu masih bisa berbahasa formal dengan baik, tetapi ada juga yang kemampuan berbahasa formalnya berkurang, baik dari ketika berbicara maupun ketika menulis. Iya, tergantung individunya sih. Terima kasih ya kak atas kesempatannya. Menurut kakaknya nih, apa dampak dari penggunaan bahasa gaul terhadap kemampuan kita berbahasa formal? Kalau yang aku rasain itu, kalau dampak penggunaan bahasa gaul itu yang paling kelihatan banget itu, kadang kita tuh susah nentuin yang mana sih bahasa baku sama mana sih yang bukan bahasa baku. Kayak contoh waktu ngerjain tugas dosen, itu kan ada yang kayak kita nyusun makalah kayak gitu kan, terus itu kan dimana kadang kita harus mengulangkan opini kita juga. Nah disitu kan kadang pikir, kayak waktu bikin kalimatnya, bikin kayak itu, ini tuh udah benar atau belum, udah baku atau belum, itu harus dicek ke KBBI berkali-kali. Terus mungkin yang kelihatan banget tadi itu sering terjadi di kelas, kalau misalnya waktu presentasi atau presentasi gitu, itu banyak yang jelasinnya yang harusnya itu dijelasin secara formal, tapi itu dijelasinnya secara nggak formal gitu. Kadang masih banyak bahasa-bahasa yang dilontarkan secara kurang enak gitu loh, karena kan ada dosen juga. Terus yang terjadi lagi juga itu di kelas, karena mungkin lupa karena udah keseringan pakai bahasa sehari-hari yang bahasa gaul itu, jadi bukan manggil, menyebut diri sendiri ke dosen tuh bukan pakai saya, tapi pakainya aku. Ya mungkin kalau yang negatif yang terdengar tuh itu intinya kayak kemampuan kita buat ngerti bahasa Indonesia yang baik dan benar tuh menurun banget. Terus kalau dampak positifnya menjadi yang itu, kalau kita pakai bahasa gaul itu kan yang tadi kayak aku bilang di awal, dan menandakan keakraban. Kalau misalnya kita pakai bahasa formal kan, kalau misalnya kita deket nih tapi ngomongnya pakai formal banget itu kan kurang enak ya. Atau kalau misalnya kita bahasanya menandakan ekspresi, kalau misalnya kita terlalu formal itu kan kurang enak gitu kalau misalnya mau ditimpalin, atau misalnya lagi futur gitu kan, lagi down, tapi cara meletakkan kalimat itu kayak terlalu formal gitu. Nah itu kan nanti yang lawan bicaranya tuh merasa kurang akrab aja, kurang enak, dan kurang bisa ngasih feedbacknya gitu. Terus kalau dampak positifnya lagi yang meringankan itu sih menandakan keakraban sama ya tren dan tradisi. Terus jika dalam konteks pendidikan nih, apakah bahasa gaul itu perlu diatur? Kalau iya, kenapa? Kalau menurut aku perlu banget, karena bahasa gaul itu perlu diatur. Ya itu tadi, itu sebenarnya balik lagi ke yang tadi dampak negatif. Kenapa? Kalau misalnya kita nggak ngerti situasi atau kondisi, itu bakal terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kayak tadi aja contoh kecil banget, ngomong aku di depan dosen itu nggak sopan banget ya. Itu kan salah satu yang perlu diperhatiin lagi buat gimana sih kita bijak dalam penggunaan bahasa gaul.
Baik Kak, untuk selanjutnya yaitu bagaimana menurut Anda generasi muda mengerti batasan antara bahasa gaul dan bahasa formal? Kalau aku buat yang batasannya itu ya balik lagi ya tadi sering-sering ngerti situasi sama kondisi, terus jangan terlalu ngeremehin hal itu juga, terus ya balik lagi sama pendidikan. Kalau pendidikan bahasa Indonesia tuh jangan sampai dihilangin juga, karena apa ya, bahasa gaul juga itu bakal diatur sama di pendidikan bahasa Indonesia itu. Kalau misalnya pendidikan bahasa Indonesia aja kurang disampaikan dengan benar, itu kan murid atau mahasiswa itu makin nggak ngerti kayak bahasa Indonesia yang baik itu kayak gimana. Ya mungkin gitu. Baik Kak, mungkin guys cukup pertanyaan dari kami. Terima kasih dan mohon maaf telah mengganggu waktunya. Berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan kepada 3 narasumber, ketiganya sepakat bahwa penggunaan bahasa gaul merupakan hal yang wajar dan tidak dapat dihindari. Karena saat generasi muda menggunakan bahasa gaul dapat menciptakan suasana lebih akrab, santai, dan juga cair. Namun, para narasumber juga menambahkan, jika penggunaan bahasa gaul dilakukan secara berlebihan, maka penggunaan bahasa formal dapat terlupakan. Misalnya saat berbicara dengan dosen, kita dapat kesulitan untuk berbicara dengan formal, atau saat presentasi, kesulitan untuk berbicara dengan bahasa formal. Nah, dampak positifnya generasi muda itu dapat mengekspresikan diri dan meningkatkan efektivitas dalam pergaulan. Namun dampak negatifnya juga tidak dapat diabaikan, seperti yang disebutkan tadi, bahwa kemampuan bahasa formal akan menurun dan munculnya kesan konotasi yang kurang pantas. Oleh karena itu, para narasumber menambahkan bahwa penggunaan bahasa gaul perlu diatur, terutama dalam konteks pendidikan yang bersifat formal, untuk menjaga kesopanan dan standar komunikasi yang baik. Ketiga narasumber juga menegaskan bahwa peran pendidikan sangat penting, itu baik melalui kurikulum atau juga peningkatan kesadaran individu, untuk membiasakan penggunaan bahasa gaul yang formal sesuai dengan situasi dan lawan bicara. Meskipun bahasa gaul dapat menjadi alat ekspresi dan menciptakan keakraban, penggunaannya tidak boleh menggantikan fungsi bahasa formal dalam situasi resmi. Selain dari wawancara, kami juga membuat survei melalui daring dengan menggunakan Google Form, dan didapatkan survei terhadap generasi muda menunjukkan bahwa mayoritas responden dari kami yaitu berusia 18 tahun atau sebanyak 60,9% dari keseluruhan responden. Dan didominasi oleh perempuan sebanyak 82,6% dari seluruh responden. Kita dapatkan sebanyak 70,8% merasa bahasa gaul mempengaruhi kemampuan bahasa formal, sedangkan 8,3% tidak setuju karena mereka mampu mengontrolnya dalam penggunaan bahasa gaul di kehidupan sehari-hari. Dan juga yang terakhir, penggunaan bahasa gaul dinilai membuat komunikasi lebih santai dan akrab dengan sesama. Dan juga pendidikan dianggap cukup berpengaruh oleh 54,2% dari seluruh responden, karena mengajarkan penggunaan bahasa formal, meskipun sebagian kecil menilai faktor individu dan lingkungan lebih menentukan dalam penggunaan bahasa formal di kehidupan sehari-hari. Dari penelitian yang kelompok kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahasa gaul dapat mempengaruhi kemampuan berbahasa formal pada generasi muda. Dan juga penggunaan bahasa gaul rata-rata digunakan dalam komunikasi sehari-hari antar teman untuk memperakrab suasana pertemanan antar teman. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.